Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Firly Agustiawan Safab, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kebantenan, saya Alpen Mario Albertus Sitorus dengan NIM 555320036 ingin mempresentasikan perkembangan riset, teknologi, dan industri strategis Provinsi Banten, problematika sains modern, dan rekonstruksi iptek berbasis agama, sosial, dan budaya. Latar belakang pada presentasi kali ini yaitu perkembangan iptek dan industri di Provinsi Banten menunjukkan dinamika yang sangat pesat. Kawasan-kawasan industri seperti Cilegon, Serang, dan Tangerang telah menjadikan Banten sebagai salah satu pusat manufaktur nasional, terutama di sektor baja, petrokimia, energi, dan manufaktur modern. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi menuju riset dan digitalisasi juga semakin menonjol, terutama pada sektor UMKM dan layanan publik berbasis teknologi. Beban ini perlu dikaji secara kritis agar arah pembangunan teknologi tetap relevan serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Data ekonomi menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan 4 tahun kemarin mencapai 4,79% secara tahunan. PDRB Banten juga meningkat menjadi 673,63 triliun dengan PDRB per kapita sekitar 70,28 juta. Indeks pembangunannya juga meningkat pada tahun 2024 ada di sekitar 76,35. Ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Sementara itu, TPT atau tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,68% pada Agustus tahun kemarin. Meskipun masih menunjukkan tantangan penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan teknologi. Data ini memberikan gambaran bahwa Banten memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk mendorong perkembangan riset dan iptek. Industri strategis di Banten memiliki salah satu basis industri terbesar di Indonesia. Berdasarkan Directory of Manufacturing Industri 2024, terdapat 3.397 perusahaan industri menengah dan besar yang beroperasi di wilayah ini. Keberadaan industri baja, petrokimia, energi, hingga manufaktur berat menjadikan Banten sebagai motor ekonomi yang signifikan bagi Pulau Jawa. Selain industri besar, UMKM digital dan inovasi daerah juga mengalami peningkatan melalui pelatihan, digitalisasi pemasaran, dan adaptasi teknologi dasar oleh pelaku usaha lokal. Semua ini menunjukkan bahwa Banten memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan iptek nasional. Problematika sains modern, kemajuan tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan sains modern. Ketimpangan akses teknologi masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di beberapa kawasan industri, polusi udara dan tekanan terhadap lingkungan hidup ini menjadi isu yang memerlukan pengawasan ketat. Selain itu, penerapan teknologi dalam industri seringkali belum mempertimbangkan etika dan keberlanjutan, sehingga manfaat dari pembangunan itu sendiri tidak merata dan masyarakat lokal berpotensi terdampak secara sosial maupun ekologis. Persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa sains modern harus dilihat secara kritis dan tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi. Adapun penemuan terbaru menurut Pradana tahun 2021, i- ia menyatakan akses ke teknologi informasi seperti internet dan perangkat digital memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota di Banten. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan akses teknologi bisa menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya ada penelitian Rivaldo dan Susilowati tahun 2025 menyatakan bahwa ketersediaan ICT, peningkatan indeks pembangunan manusia atau HDI, dan pertumbuhan ekonomi secara kolektif membantu menurunkan tingkat pengangguran. Akan tetapi, penelitian tersebut juga mengingatkan bahwa kenaikan upah minimum tanpa diimbangi produktivitas bisa menciptakan ketidakstabilan pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada rekonstruksi iptek. Berdasarkan kondisi-kondisi sebelumnya, Kemang Iptek di Banten perlu diarahkan pada integrasi nilai agama, sosial, dan budaya lokal. Masyarakat Banten dikenal memiliki tradisi religius yang kuat, budaya gotong royong, serta karakter nilai jawara yang mencerminkan kejujuran, amanah, akuntabilitas. Nilai ini dapat dijadikan fondasi moral dalam mengarahkan riset dan teknologi agar tidak menyimpang dari etika sosial dan lingkungan. Iptek harus menjadi alat untuk memperbaiki kualitas hidup, bukan hanya meningkatkan output industri. Dengan demikian, pembangunan teknologi dapat jalan dengan identitas sosial budaya masyarakat Banten. Adapun rekomendasi strategis yang saya utarakan pertama yaitu perluasan infrastruktur digital di seluruh wilayah agar akses teknologi merata. Yang kedua ada penguatan riset energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif industri. Dan yang terakhir, digitalisasi UMKM harus disertai peningkatan literasi digital dan pelatihan kapasitas. Kesimpulannya yaitu, Provinsi Banten memiliki potensi besar untuk menjadi pusat riset dan teknologi yang maju, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan basis industri yang besar memberikan fondasi yang kokoh, namun tantangan lingkungan, sosial, dan etika dalam sains modern tetap harus diperhatikan. Pengembangan iptek di Banten perlu dilakukan secara seimbang antara inovasi teknologi dan nilai-nilai lokal yang menjunjung etika, keberlanjutan, dan keadapan. Dengan interaksi tersebut, Banten dapat membangun masa depan teknologi yang tidak hanya modern, tetapi juga manusiawi dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.